Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Akbar Kemayoran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah pemirsa, pada siang hari ini kita akan membicarakan salah satu celah pintu atau cara setan untuk membatalkan amal ibadah kita, bahkan membatalkan pahala ibadah kita, yaitu ria. Hal ini penting kita bicarakan bagaimana sesungguhnya ria itu sendiri, termasuk juga bagaimana sesungguhnya jenis-jenis dari ria itu sendiri. Insya Allah akan dibahas bersama guru-guru kami yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Syukri Albani dan juga Ustadz Hilmi Firdausi. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada Allah kita bersyukur, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Guru kita Kiai Hilmi yang kami muliakan, izin saya ke bawah Kiai. Ibu-ibu apa kabar semua? Alhamdulillah, dan seluruh kru yang hadir dari Damai Indonesiaku TV One yang kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah. Ada Ustadz Sofyan juga di luar, bapak-bapak juga. Yang paling rumit memang menjalani hidup ini, kita mengelola hati. Lain yang dibuat, lain yang dirasa. Awak pening juga. Buat baik tak dipuji, tak buat baik ditanya-tanya, kenapa tidak berbuat baik. Jadi ada si malakama. Masalah inilah yang sering membenturkan kenapa manusia selalu saja ingin menunjuk-nunjukkan kebaikannya. Padahal menunjuk-nunjukkan kebaikan kalau niatnya mengajak orang ikut berbuat baik itu bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak pandai merawat hati. Meyakinkan bahwa cara kita menceritakan kebaikan kita, apakah sebab ingin mengajak orang ikut berbuat baik atau menunjuk-nunjukkan kebaikan kita. Jadi tadi ayat sudah dibaca, ada juga itu dalam An-Nisa 142 ya. Jadi Allah menyebut orang yang ria itu kategorinya munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unnan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Jadi Allah bilang orang-orang munafik itu suka sekali membohongi Allah. Kenapa? Dia ingin menunjukkan kehebatannya tapi dia berpaling dari kebenaran yang hakiki itu tadi. Jadi anaknya ria itu kan ada sombong, ya, ada ujub gitu ya. Dan semua itu kiblatnya di dalam hati, nggak ketemu di wajah, tapi ketemu di perbuatan. Hati-hati ibu-ibu, kalau mau berangkat umroh boleh nggak minta izin ke saudara-saudara yang ada di WA group, tetangga-tetangga boleh nggak? Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izin, saya lusa mau berangkat umroh dengan keluarga saya, boleh nggak gitu? Benar boleh. Itu ria nggak kira-kira? Ya, kita lanjut ya WA-nya ya.
Jangan dulu, entar dulu. Bapak Ibu mohon izin, saya lusa dan keluarga mau berangkat umroh yang ke-86 kali. Insya Allah saya naik Qatar Airlines. Nah hati-hati, kadang-kadang ruang-ruangnya sempit. Kita ingin ngasih tahu orang kalau kita bisa. Dan setan itu rusak kita punya hidup di situ. Hati-hati, makanya setan itu setan kali loh, serius. Ya, kenapa? Karena dia tidak pernah merasa nyaman dengan kebaikan seseorang yang sempurna. Makanya pada ayat yang kita baca tadi disebut orang munafik itu suka berbohong kepada Allah. Tapi dia lupa Allah juga akan membohongi dia. Wahuwaho di hukum itu makna besarnya adalah semua yang kita kerjakan dalam hidup ini kelihatan tidak sempurna di mata kita. Sempurna di mata orang, tak sempurna di mata kita. Ini hati-hati Bu. Ya, menurut orang enak kali hidup awak nih. Tapi menurut awak biasa-biasa aja. Ini hati-hati Pak. Jadi ada orang datang gitu jalan dia kan, ketemu sama orang kaya lah kira-kira gitu ya. Rumahnya besar, ya mobilnya banyak, pagarnya lebih tinggi dari badannya tuh kira-kira gitu. Terus ketemu samanya. Pak enak ya jadi bapak, rumahnya besar, mewah, banyak mobil, enak ya. Apa pula enak kau bilang? Pening kepalaku ini. Tahu, tanahku di sana diambil orang, ini di sana, ini begini, ini begini, ini begini. Lama-lama yang dengar pening juga. Gak enak ya jadi bapak ya. Hati-hati Pak. Jadi kalau Allah sudah bohongi kita punya perjalanan hidup, keberkahan hilang satu persatu. Terlihat banyak tapi tidak terasa banyak. Hati-hati. Berapa banyak orang yang tidak punya banyak tapi terasa banyak. Dan perjalanan hidup kita, makanya tidak boleh keluh kesah. Orang yang sudah menggugurkan keriaan dalam dirinya, dalam agama, perintah Allah, ibadah, kebaikan, Allah biasanya akan memberi ruang kecukupan. Orang cukup itu pandai memuji, tidak suka mengeluh. Orang yang tidak pernah mendapati berkah rezeki, tak begitu pandai memuji, dan terlalu tinggi keluh kesahnya ya. Walaupun keluh kesah ini ya Kiai ya mungkin Allah sudah sebut juga dalam Al-Qur'an innal insana khuliqa halu'a. Ya, memang sikap manusia itu keluh kesah, tidak pandai menceritakan yang enak dan selalu eksploitatif, terlalu heboh menceritai yang tidak enak. Jadi Bapak Ibu, ini serius. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sudah cantik susu ini. Susu itu ibarat amal yang kita kerjakan. Tapi karena setetes-setetes kita tuangkan keriaan, ingin menunjukkan ke orang kalau kita ini orang hebat dalam agama, hebat dalam ibadah. Ini hati-hati. Makanya dalam terminologi sedekah tuh hati-hati. Tidak boleh mencerita-ceritakan sedekah kita. Tuh ada orang kita sedekahin baju. Dipakainya baju itu ke masjid. Kayak kenal nih bajunya. Ya, perasaan siapa yang kasih? Coba kasih tahu. Bapak yang kasih. Ingat ya. Ya doakan saya ya kalau ada dikasih. Orang dengar semua. Hati-hati. Jangan sampai itu kalau model-modelnya orang Medan Kiai. Macam betul aja pun baju kau ini kupulangkan baru tahu kau katanya. Kira-kira begitu. Kenapa? Kita suka callback semua. Semua yang kita buat, semua kebaikan yang kita lakukan ingin diceritakan ulang. Padahal merahasiakannya itu kadang-kadang menjadi nikmat yang besar. Ada orang baik, hadiahnya Allah buat adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu terminologi agama sebenarnya. Mukhlisina lahuddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya hati-hati ya. Salah satu amalannya adalah ta'awuz. A'udzubillahi minasy. Ya Allah, singkirkan godaan syaitan dari diri saya agar tidak ada terjebak diri saya dengan keriaan dalam kebaikan dan amal soleh itu. Kalau orang tak tahu saya baik, berikan saya istiqomah dalam kebaikan. Kalau orang tahu saya baik, berikan saya kekuatan tidak tinggi hati dalam kebaikan saya. Sudah berdiri Ustaz Sofyan, tandanya saya harus duduk. Kira-kira.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syukri Albani yang telah memberikan mukadimah yang di segmen 1 ini sangat menarik sekali. Memang suatu hal yang dilema atau bisa dikatakan suatu buah simalakama ya, ketika kita ingin menunjukkan amal ibadah kita, menunjukkan kualitas ibadah kita untuk memotivasi orang lain agar juga termotivasi dalam hal ibadah, namun kita dibilang ria. Nah, ini kita dikembalikan bagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Syukri Albani, bermuara atau kembali kepada hati kita, bagaimana terus menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kualitas ibadah kita. Lantas bagaimanakah sesungguhnya jenis-jenis dari ria itu sendiri? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita yang jauh-jauh dari Medan. Ini kalau dihitung sama malaikat pahala beliau paling banyak ini. Ya, Ustaz Syukri Albani, kita doakan beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, istiqomah dalam kebaikan, dan setia sama istrinya. Ustaz Sofyan, sahabat saya, seluruh jamaah Masjid Akbar Kemayoran dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Apa kabarnya? Sudah makan siang? Saya yang belum. Masya Allah. Kita bicara tentang sebuah penyakit. Tapi penyakit ini masalahnya kadang-kadang kita tidak merasa sakit. Ibu kalau sakit perut, ngerasa sakit? Beli obat ke warung atau ke klinik atau ke dokter. Gitu kan? Ibu pusing, ke dokter. Ibu sakit apapun yang menderita fisik ibu, ibu langsung bisa ke dokter. Tapi ada penyakit yang kita kadang-kadang nggak merasa sakit. Di antaranya yang kita bahas hari ini, ria. Ya, ria. Ria itu apa? Ibu-ibu sering baca surah Al-Maun kan ya? Fawailul lil musallin. Itu Bu, kata Allah, celaka orang-orang yang sholat. Wail itu kata mufassir nama neraka Bu. Jadi masuk neraka orang-orang yang sholat. Makanya kata para ulama kalau baca ayat ini jangan dipotong. Sambungkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang salat yang masuk neraka itu? Yaitu yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, dan riya dalam salatnya. Kata Rasulullah SAW, ada satu hal yang aku lebih waspada dibanding datangnya Dajjal. Apa itu kata para sahabat? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Orang memperbagus sholatnya ketika ada yang lihat. Nah, ada nggak di sini pelakunya nih? Ibu kalau sendirian yang dibaca apa Bu? Sholat sendirian Bapak yang dibaca saya tebak trikul, betul? Kulhu, falak, binas, iya kan? Tambah kuliah dah. Ya. Ustadz saya nggak begitu Ustadz, saya ina atau ena, podo wae. Ya. Itu kalau sendirian. Kalau pas ada yang lihat Bu, dia baca Yasin. Kayak mau tahlil dia. Ya, dia baca Ar-Rahman, dia baca Waqiah, dia baca Tabarok karena ada yang lihat, apalagi ada anak muda, seorang hafiz. Ya, dia belakang tahu tuh ada calon mertua dia, ya Masya Allah. Dibagus-bagusin, yang kayak begitu tuh Allah tidak suka Bu. Apa saja macam-macam ria. Yang pertama ria dalam niat. Ini penting. Dalam semua ibadah niat itu nomor satu. Maka dalam beberapa kitab hadis innamal a'malu binniyat ini selalu menjadi nomor satu. Sesungguhnya semua amal, semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ibu kesini mau ngapain Bu? Mau ngapain? Betul ngaji. Apa mau pamer hijab barunya? Gamisnya black, jilbabnya pink, black pink. Masya Allah ya. Hati-hati, ibu kesini mau pamer hijab, mau pamer gamis, mau pamer perhiasan, balu dibeliin suaminya berlian 5, dipakai semua sama dia. Kalau manggil temannya, Bu, kesini Bu.
Mau pamer dia ngaji, maka selesai pahala ngaji, mending pulang aja dah, nggak usah ngaji. Ya, niat penting. Ya, ibu semalam misalkan tahajud, ya, ibu semalam tahajud diposting sama ibu, Masya Allah, malam yang sempurna. Aku tidak pernah merasa seperti ini. Dia posting, ya. Hati-hati Bu, walaupun posting ibu mungkin ingin menyatakan bahwa tadi malam ibu sangat khusyuk, tapi orang lain kan lihat, ria. Percuma ibadah tahajudnya tidak Allah terima. Hati-hati, luruskan nih niat. Yang kedua perbuatan. Riya dalam perbuatan ini yang paling banyak Bu. Hati-hati, ibu tadi sholat, ibu sedekah. Kira-kira sedekah itu boleh dikasih tahu nggak sama orang? Siapa? Boleh. Sedekah itu sirran wa alaniyatan. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, ya. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang nggak boleh ya apa? Boleh diam-diam, boleh terang-terangan ya. Sedekah dia, yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah. Pelit ya Bu ya. Jadi sedekah itu boleh Bu. Tapi orang-orang kayak kita ini, saran saya nih Pak, mending umpetin aja dah. Ya. Dijamin masuk surga. Nomor 6. Warujulun fasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Kata Allah, kata Rasulullah, dijamin masuk surga itu kalau ada laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Dijamin ke surga nomor 6. Tapi bukan berarti kita kalau sedekah diam-diam terus. Jangan, kita butuh motivasi. Tapi luruskan kembali niatnya, karena kalau salah niat maka sedekahnya hancur. Maka sebaiknya orang-orang kayak kita ini lebih baik kalau sedekah pakai nama sendiri apa hamba Allah. Hamba Allah. Kecuali sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berlomba-lomba. Di perang Tabuk, Utsman memberikan 300 ekor unta, 300 ekor kuda dengan pelanajan 1000 dinar. Abu Bakar, Umar tahu, maka mereka berlomba-lomba untuk melebihkan sedekahnya. Itu level para sahabat, bersedekah malah termotivasi. Tapi kalau kayak kita, lebih utama disembunyikan. Sudah disembunyikan pakai hamba Allah, setan pun masih menggoda. Misalkan, ada sedekah dari Pak Udin 100.000, alhamdulillah. Ada sedekah dari hamba Allah 1 juta rupiah. Kata ibu yang, kata bapak yang bersedekah, tuh. Kalau sedekah tuh pakai hamba Allah. Tahu nggak hamba Allah itu siapa? Nah, padahal sudah hamba Allah tuh, sudah hampir lulus tuh, tapi digoda sama setan. Yang ketiga, riya dalam ucapan. Hati-hati, riya dalam ucapannya sering kali membuat kita gugur. Tadi ya kata Ustadz kita, saya syukri ya. Kita boleh ngasih tahu orang umroh, tapi nggak perlu disebutkan mau izin umroh yang ke-86 kali, ya buat apa? Atau sedang tawaf, kita ngevlog, hai guys, alhamdulillah aku sedang tawaf, ini umrohku yang ke-6 tahun ini, buat apa disebutin? Ya, satu, amalan kita hangus, yang kedua orang sebel nggak Bu? Iya, hati-hati, mempublikasi amal kita, tidak semua orang suka. Ada yang malah menjadi julid, nyinyir, baper, disingkat Juniper. Maka sembunyikanlah amalmu, sepertinya hanya engkau menyembunyikan aib-aib dan dosamu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi yang menjadi satu penekanan untuk kita semuanya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa kita kembalikan kepada niat dan juga bagaimana kita mengelola hati kita untuk terus menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar terhindar dari sifat riya. Nah, berikutnya pemirsa, kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu persiapkan pertanyaan terbaik Anda. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Syukri Albani sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Damai Indonesiaku TV One, mau hadiah nggak? Betul apa betul? Oke, kali ini kita akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee ya. Jadi nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan dari saya dapat 1 juta potong pajak. Jangan lupa pajaknya dipotong ya. Setuju atau enggak setuju? Oke, sekarang
Kita sebut pertanyaannya, nanti silakan tunjuk tangan ya. Jangan tunjuk kaki, tunjuk tangan ya. Sebutkan salah satu jenis ria. Ayo silakan. Ya, inilah yang depannya, yang paling dekat nih, sini. Ayo. Baik, silakan Mbak, sebutkan namanya. Ya. Sebutkan nama dan jawabannya, silakan. Izin Ustadz, perkenalkan nama saya Alristia, asal dari Jakarta. Ya, silakan Izin jawaban. menjawab Ustadz, jawabannya pamer ibadah. Baik, benar apa tidak? Kenapa enggak semangat? Tidak boleh pamer ibadah, benar ya? Baik, tepuk tangan ya, alhamdulillah. Ini dapat 1 juta potong pajak ya. Silakan lihat kamera itu. Ya, kasih senyum terindah. Ya, baik, terima kasih. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi bersama Damai Indonesiaku TV One. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku di segmen 1 dan 2 tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita bagaimana sesungguhnya definisi ria dan juga jenis-jenis dari ria itu sendiri. Nah, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Hafiz terlebih dahulu. Boleh berdiri Pak Hafiz dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syukri Albani. Silakan Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ustadz Syukri, nama saya Muhammad Hafiz dari Kemayoran, ingin bertanya, adakah kiat-kiat kita untuk menghindari dari perbuatan riya dan apa yang harus kita lakukan apabila kita melakukan ibadah itu ada unsur riyanya, apabila kita tersadar. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Syukri Albani bersama-sama jamaah di sini. Izin Yai. Baik, Bapak mau jawaban yang serius atau yang ece-ece ini? Begini. Yang pertama, memang kita harus pandai mengetahui apa yang kurang di kita. Ada orang ngomongnya begini, ini kejahatan dulu nih ya. Ustadz, saya alhamdulillah ini. Saya kalau judi nggak pernah Ustadz. Insya Allah Ustadz. Teman saya mau kasih modal juga saya nggak mau judi Ustadz. Alhamdulillah Ustadz kalau judi. Nah sekarang masalah saya mabok Ustadz katanya. Nah jadi kalau you nggak pandai berjudi dan you punya masalah di mabok, urusi mabok itu gitu kira-kira. Nah apa nih potensi yang paling tinggi dari ria itu? Kita ini ngeri apa ya? Kalau bahasa Medannya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngeri-ngeri sedap kalau dipuji orang seperti disebut oleh Yai kita tadi ya. Kalau sholat tuh Yasin wal Qur'anil Hakim, orang pun di belakang pening dengarnya. Lama kali sholat kawan nih gitu ya. Nah maka hindarilah sesuatu yang merusak nilainya. Bagaimana caranya? Boleh jadi secara internal kita sebut. Ya kalau ta'awuz itu penting ya, di dalam beberapa kitab sunnah disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu benteng. Kenapa? Kita pandai menguasai diri kita dari godaan syaitan. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai diri kita dari godaan syaitan, maka semua bisa rusak perjalanan hidup ini. Nah yang kedua, apa yang menjadi kiat yang paling kuat itu ya? Ini kalau bicaranya tentang mencerita-ceritakan kebaikan kita. Maka geser, ini agak serius dikit nih. Geser mindset dari mindset horizontal menjadi mindset vertikal. Itu kira-kira begini. Kalau kemarin saya sedekah dipuji orang, maka sekarang ya Allah kuatkan hati saya. Kalau saya sedekah berarti kau kasih saya rezeki bisa bersedekah. Karena ada orang banyak duit tapi nggak mau, nggak mau sedekah. Jadi kau kasih saya rezeki, maka saya sekarang konsentrasinya kepada engkau saja ya Allah. Kalau manusia puji, berikan saya kekuatan untuk tidak merasa bangga berlebih-lebih. Ya. Dan bangga berlebih-lebih itu sering merusak konsentrasi amal dan kebaikan kita. Makanya ini hati-hati Pak. Dan ini semua orang kena ini Pak. Semua orang kena. Makanya belajarlah berpisah dari pujian makhluk. Ya, belajarlah berpisah dari pujian makhluk. Kenapa? Karena banyak orang dipinjam syaiton lisannya untuk memuji orang berlebih-lebih. Dan hati kita tidak cukup dewasa memahami pujian itu. Kadang-kadang tuh dibilang, ibu
semenjak pakai jilbab warna pink ibu cantik kali ya, hehehe, kan dari dulu cantik. Ya berat sekali. Jadi ini yang menjadi, hati-hati ya, kalau di Medan namanya wak labu, tahu wak labu? Wak labu itu adalah orang yang kalau diomongi kebaikannya 1, 10 diceritakannya. Ya. Katanya abang pandai mancing ya, oh bukan hanya mancing, jaring juga saya pandai. Itu kira-kira. Jadi hati-hati, dan inilah jebakan-jebakan selama hayat masih di kandung badan. Ya, ada satu falsafah disebut begini, bila di dalam keadaan yang sunyi kau jahat, maka hindarilah kesunyian. Bila di tempat yang ramai kau baik, maka bertahanlah dalam keramaian. Kalau keramaian membuat kau jadi baik. Tapi bila di tempat yang ramai kau menjadi ujub dan sombong serta ria, maka berpisahlah dengan keriaannya. Belajarlah beradaptasi dengan keramaiannya. Karena enggak semua orang yang pandai memuji kita sama niat dan tujuannya dalam pujian itu. Nah ini nanti kekuatan Pak, kalau kita mau menguatkan ini dalam perjalanan hidup kita. Nah yang kedua apa yang menjadi komitmen kita di dalam menghindarkan ria itu? Yang kedua adalah pandai melihat tujuan, seperti yang disebut Yai tadi, niat. Jadi al-umuru bimaqasidiha itu kan kalau disambung hadisnya itu kan wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu ada hubungan simbiosis namanya. Apa yang kau niatkan itu yang kejadian. Maka jangan pernah salah dalam niat tuh. Memang ini kita ini kalau bahasa Medannya, mulut kita ini selebor kali, tahu selebor? Selebor itu tahu, kalau orang pakai baju ada singlet baju dalamnya, lebih panjang baju dalamnya dibanding bajunya, itu selebor namanya. Kita mau ceritakan satu yang baik, terceritakan 5 yang baik, tapi awak dengarnya nggak baik. Ya itulah alhamdulillah ya, saya ini bukan apa-apa ini ya Ustadz, ini bukan apa-apa sebenarnya Ustadz, ini ecek-eceknya nih Ustadz ya. Ini di kampung nih, kalau nggak saya yang kasih beras 5 kilo orang-orang miskin nggak ada yang makan loh Ustadz, ini serius Ustadz. Ini entah buah dari Allah Ustadz, ini serius. Ya ini udah 6 tahun loh Ustadz saya amalkan yang begini-gini ini. Saya bingung nih, ini orang mau bilang dia baik, mau bilang bahwa Allah yang kasih berkah, bingung kita. Ente mau yang mana ini, kira-kira gitu. Nah jebakan-jebakan inilah itu. Ada peringatan Maulid Nabi Ustadz. Jadi ada seorang dermawan nyumbang 16.500, 18.000 gopek. Ya, gopek 500. Ya. Begitu sambutan panitia, terima kasih pada Pak Camat, terima kasih pada Pak Lurah gitu kan. Nama dia lewat, enggak disebut. Mak, dalam bah katanya. Lewat namaku, gawat ini katanya. Merajuk lah, langsung pergi ya kan. Di WA grup pengajian dibuat, awak bukan apa-apa nih ya. Ini kan, ini teringat-teringatnya aja ini. Kalau enggak aku yang nyumbang masjid tuh mungkin enggak banyak kegiatan. Ini teringatnya aja ini bukan apa-apa. Saya pun mau bilang, sebagai panitia, siapa yang mau dihormati tulis namanya. Tapi kalau lupa menyebutnya, kita yang menyumbang pandai-pandai menjejak tujuan. Itu yang saya bilang tadi. Pandai-pandai menjejak tujuan. Ya Allah, kau buat mulut panitia itu lupa menyebutkan namaku. Sakit kali kurasa itu ya Allah. Tapi ya Allah, berilah saya kekuatan tidak pernah berhenti berbuat baik. Meskipun orang-orang sudah mulai melupakan kebaikan yang pernah aku buat. Kira-kira. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syukri. Memang segala sesuatu yang memang kita kembalikan bahwa bagaimana kita selalu berta'awudz untuk memulai segala sesuatu. Nah berikutnya kami persilakan Ibu Halimah untuk boleh berdiri mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan Ibu Hilmi. Oh Ibu Halimah, mohon maaf silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Ai Halimah dari Majlis Taklim Al-Hikmah Cipere, Cantayan, Sukabumi. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Terkadang kita dalam bergaul sering menjumpai orang-orang yang dengan berbagai macam karakternya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menasihati mereka yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu bersedekah, tetapi ingin terlihat orang lain ataupun ria. Rupanya itu Ustadz pertanyaannya, mohon penjelasannya.
Sekian, jazakallah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana cara menasihati orang yang riak begitu ya Ibu Halimah ya. Baik, silakan Ustadz Hilmi Firdausi. Ibu Halimah di Sukabumi. Palih mana Sukabumi Ibu? Mohon maaf yang roaming ya, mohon maaf ya. Masya Allah Sukabumi Ibu ya. Bagaimana cara menasehati orang yang riak? Yang pertama Bu, pastikan dia riak apa tidak. Dari mana Ibu tahu? Dari mana kita tahu dia riak? Hati-hati Bu, jangan sembarang kita menghakimi orang bahwa dia riak. Misalkan nanti besok Ramadan nih, suka ada rame orang bakti sosial Ibu ya, kasih sembako, kasih takjil segala macam. Dia posting, kira-kira postingannya riya apa tidak dia? Belum tentu. Belum tentu. Kita tidak bisa menghakimi orang setiap dia mempublikasi amalannya, itu adalah riya. Belum tentu, siapa tahu dia memposting, menyampaikan amalnya itu untuk tahadus bin ni'mah. Ya, yang kedua untuk memotivasi orang lain supaya bisa beramal seperti dia, iya kan? Dan kita nggak boleh menghakimi. Yang perlu kita koreksi itu diri kita sendiri, bukan amal orang lain. Karena kita tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Allah. Siapa tahu walaupun dia posting, tapi dia ikhlas karena Allah. Ibu, bapak, saya kalau dikasih pilihan, Ustadz, gimana kalau saya beramal ini diposting apa tidak? Saya bilang posting. Kenapa demikian? Kalau orang lain bermaksiat, dia sangat bangga dengan postingannya. Sehingga media sosial kita, timeline kita diwarnai kemaksiatan. Masa kita berbuat baik, tidak mempublikasi amal kita, nanti timeline kita, sosmed kita isinya jelek semua. Maka silahkan memposting, tapi yang pertama luruskan niat kita dulu. Itu yang paling utama. Baru kita posting. Untuk apa? Satu, untuk tadi itu ya tahadus bin ni'mah. Dua, syiar. Bahwa kebaikan ini harus selalu ditampakkan. Orang berani bangga dengan maksiat, mata kita berbuat baik tidak berani bangga. Namun kalau level-level kita imannya ecek-ecek gitu Ustaz ya, mending disembunyikan aja lah. Kalau kita tidak kuat, karena kita ini orangnya geeran. Ria itu Bu, ria sama ikhlas itu tipis bedanya. Tipis sekali. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka hilang semua amal kita. Namun kalau kita bisa bismillah, tadi saya cerita tentang perang Tabuk ya Bu ya, saya panjangkan ceritanya. Dulu cerita menjelang perang Tabuk, Utsman bin Affan memberikan sedekah 300 ekor kuda dan 1000 dinar emas, sekitar 7 miliar dikonversi hari ini. Abu Umar bin Khattab Bu terprovokasi oleh amalnya. Ya Allah nih si Utsman kalau sedekah kok banyak melulu. Sekali-sekali saya pengen melebihkan. Maka Umar mensedekahkan setengah hartanya. Ada lagi yang termotivasi, terkompori, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya, ya Rasulullah, Utsman sedekah segini, betul. Umar sedekah segini, betul. Bismillah, hari ini saya sedekahkan semua harta saya untuk fisabilillah. Termotivasi gara-gara sedekah. Maka silahkan ibu, saya bilang tadi ya, boleh diam-diam sedekah atau terang-terangan sedekah. Yang enggak boleh diam-diam enggak sedekah. Wallahu bisawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti guru-guru kita akan kembali memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya bahaya ria itu sendiri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjut ini. Makanya pandai-pandailah menguatkan hati dan pikiran. Jadi kalau di tubuh manusia ini kan ada akal, ada hati, ada nafsu. Sebenarnya tiga ini yang paling dominan menguasai perjalanan hidup kita ini. Ya, kalau nafsu apa kerjanya? Ayo, nafsu. Ibu-ibu punya nafsu kan? Ya, udah lama punya nafsu. Udah ya. Apa kira-kira kerja nafsu? Kerja nafsu itu meminta sesuatu yang instan. Kalau dia pengennya hari ini nggak bisa dikasih seminggu lagi, nggak bisa itu. Pengen makan hari ini makannya 7 hari lagi, nggak bisa itu. Insya Allah itu bisa koit itu orang. Ya. Makanya nafsu itu elastis kayak karet itu. Kalau banyak yang kau tahu, banyak yang kau selera. Kalau sedikit yang kau tahu, sedikit pula yang kau selera. Kira-kira gitu. Makanya kenapa itu nanti kalau kita bedah fikih misalnya dikit ini ya.
Kenapa orang yang sudah menikah lalu pisah, apakah dia pisah karena kematian atau bercerai, itu janda atau dudanya malah dianjurkan menikah lagi. Kenapa? Karena kebutuhan hubungan suami istri sudah nggak bisa berpisah dari dirinya, kira-kira begitu. Nah itu dia. Maka nafsu ini sering mensubsidi keriaan itu kalau kita tidak pandai luruskan niat. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Nah yang kedua ada kerjanya hati. Hati itu ya kalau bicara kolbun ada fuad ya. Apa energi hati yang paling besar? Energi hati itu adalah instrumen dalam tubuh manusia. Walaupun dia kecil tapi suara idealismenya nggak pernah hilang. Ada orang nggak pernah tinggal sholat. Sekali waktu dia sengaja ingin meninggalkan sholat. Ada nggak yang nggak enak tuh dalam hati? Aduh gimana ya, aduh. Itu gelisah kenapa? Hatinya memberontak. Tapi kalau kita sudah puluhan kali tinggal sholat, berontaknya sudah mulai kecil. Tidak sekuat dahulu, tapi tetap ada berontaknya. Nah yang ketiga ada namanya akal. Akal ini fungsinya apa? Pengadilan. Dia yang memutuskan permintaan hati atau permintaan nafsu, akal yang kasih keputusan. Makanya dalam perjalanan hidup manusia, apapun yang kita putuskan dalam kehidupan kita harus masuk akal. Ayo ibu-ibu, ini habis pengajian saya suruh masuk ke paret depan, mau nggak? Hah? Ini siapa yang masuk paret depan itu nanti saya doakan masuk surga, mau nggak? Nggak mau Ustaz. Tapi kalau saya bilang, ayo masuk paret depan, di depan tuh ada, di paret itu ada uang 100 juta. Siapa dapat dia ambil, mau nggak? Karena masuk akal. Nah sama, kebaikan itu juga harus masuk akal supaya berpisah dengan keriaan. Karena ria itu tanda bahwa kebaikan kita itu tidak kita gantung dan cantol hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cantol gara-gara makhluk dan manusia yang ada di dalam diri kita. Manusia ini kan memang sifatnya pamer. Ibu-ibu pernah jadi anak-anak enggak? Pernah ya, setahu saya sih pernah nih ngelihat dari wajah-wajahnya ya. Waktu anak-anak dulu kan, lagi umur 4 tahun, 3 tahun habis mandi sore, itu kan emak kita nggak pernah pandai memberi bedak itu ya. Comeng sini. Ya mama-mama nggak pernah pandai bedai anaknya, itu setahu saya begitu ya. Begitu ayahnya pulang naik motor, keluar anaknya. Ayah, kakak sudah mandi. Pengennya di apa tuh? Pengennya dipuji. Baru mandi, udah sombong. Gitu kita ngomong ya, enggak kan? Anak ayah udah mandi cantik kali. Itu yang dia mau. Dan memang sifat manusia sejak awal kepengen dipuji. Atas prestasi yang dia buat pengen dipuji. Atas amal yang dia buat pengen diapresiasi. Dan inilah kegamangan kita dalam perjalanan hidup. Memisah-misah. Seperti yang disebut Yai tadi. Ini sekarang lihat niatnya, tujuannya lihat. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ini serius. Sesekali kita yang buat pening seton itu. Jangan seton itu yang selalu buat kita pening. Buat tuh, misalnya diganggu setan. Ayo ceritakan kau tadi sedekah, ayo. Oke, aku ceritakan. Begitu datang, Bapak Ibu, saya tadi sebenarnya, ayo cepat-cepat ngomong-ngomong kata setan. Cepat-cepat. Saya tadi sebenarnya ngomong ke hati saya supaya saya tetap berbuat baik. Alamak kata setan. Ah itu, buat setan yang pening. Jangan kita yang pening gara-gara, iya itu dia penting. Begitu sudah mau terjebak kepada dosa, tadi ta'awuz disebut, hindar segera. Karena ria dalam konteks amal ibadah tidak pernah lihat tempat dan waktu. Selama kita enggak kuat, selama itu kita terjebak. Baik, Masya Allah. Ini yang penting nih, menarik ini. Membuat setan yang pening ya. Iya. Jangan membuat kita yang dipeningkan oleh setan. Alamak. Baik, terima kasih Ustaz Syukri Albani. Dan berikutnya kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Dwi Astuti. Silakan Ibu Dwi Astuti, boleh berdiri. Ibu Dwi Lestari. Waduh, ini produsernya salah ini. Silakan Ibu Dwi Lestari mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi dari pengurus taklim Masjid Akbar Kemayoran. Yang saya ingin tanyakan ini, kadang-kadang kita ini ingin mengajak berbuat baik. Tapi di sisi lain takutnya itu dia Ustadz,
dikatakan ria. Iya, iya. Nah, kita bisa menilai, bisa tahu kalau itu perbuatan ria apa tidak. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempertajam radar diri kita, apakah itu ria atau emang benar-benar ikhlas. Cemana ini Ustaz? Cemana ini? Cemana? Ya. Silakan Ustaz. Iya, macam mana nih? Cem gitu aja lah ya. Ya mungkin Yai kita, Yai Hilmi itu kalau di pesantren ada belajar mantik ya. Ustadz Sofyan juga pasti belajar tuh di pesantren dulu. Gini, apa yang manusia pikirkan itu yang akan diucapkan. Karena manusia nggak akan pernah ngomong sesuatu yang nggak pernah dipikirkan. Nah, ini filosofinya. Makanya kalau di pesantren itu belajar mantik, balaghah, kayak kenapa? Memperhalus lisan agar lisan jika ingin mengajak tidak mengejek. Kadang-kadang kita ini kepengen kali nasihati orang, cuman wak labu kita nggak ketulungan. Dek, kakak berharap datanglah ke masjid deh, kayak kakak lah pokoknya ya. Kan kakak kau tengok kan? Ustaz Sukri izin mohon didekatkan lagi mic-nya. Iya. Nah, kakak paten itu kali. maghrib ke masjid, zuhur ke masjid. Kau nggak pernah kayak kakak tengok. Jadi lebih banyak cerita kakaknya dibanding ngajaknya. Ini dia. Jadi kalau memang mau anggar-anggar pasti itu yang kejadian. Kalian ku tengok nggak pernah sedekah, nggak kayak aku. Nah itu dia. Jadi orang yang tidak ria akan berhenti menceritakan siapa dirinya karena dia akan fokus mengajaknya. Atau yang kedua ngejek. Ya, udah jelek, miskin, nggak mau sholat, mau jadi apa kau? Wah itu banyak kalimat yang berantakan di situ. Ente ngomong itu mau ngajak orang sholat atau mau ngasih tahu orang sholat? Mau ngajak Ustadz, kalau mau ngajak jangan bilang dia jelek, memang udah jelek kian. Jangan bilang dia miskin, udah memang gitu kodratnya. Bilang aja, bang ayo kita sholat ke masjid yuk, pengen kali aku sholat sama abang. Itu. Tapi kadang, itulah setan itu saya bilang, setan kali setan ini memang. Apa kata setan? Kasih tahu dulu dia. Kalau dia jelek, kasih tahu dulu dia. Jadi akhirnya bercampurlah yang hak dan yang batil. Jadinya subhat. Bercampurlah sesuatu yang awalnya niatnya baik, tapi akhirnya menjadi jelek. Nah ibu, kita semua pandai-pandailah melisankan sesuatu. Jangan berhenti ngajak orang berbuat baik, jangan. Tapi pandai-pandailah menceritakannya, melisankannya. Agar tak satu orang pun yang mendengar ragu dia. Ini orang ngomong sebab ria, atau memang mau ceritakan kalau dia orang baik, kira-kira gitu. Gitu Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz Syukri Albani, mengajak jangan mengejek, merangkul jangan memukul begitu Ustaz ya. Baik, berikutnya nanti akan Ustaz Hilmi Firdausi juga akan kembali memberikan tausiah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Bu, masih kuat. Kakinya kalau nggak kuat nyelonjor nggak apa-apa deh. Saya tahu ini tersangka penderita asam urat di banyak kesini. Jadi kalau mau santai-santai saja nggak apa-apa ya. Masih tentang ria Bu. Tadi menyimak Ustadz Syukri menyampaikan menjawab pertanyaan Ibu ya. Saya teringat sebuah perkataan ulama salaf Bu, namanya Imam Fudail bin Iyad. Tarkul amal li ajlin nas ria wal amalu li ajlihim syirik. Kan kita suka tanya ya, Ustadz kami ini ingin berbuat baik tapi kami nggak mau dibilang orang ria. Kami ini ingin ke masjid tapi kami tidak mau dibilang so ustazah kamu. Ternyata Bu, kita tidak berbuat baik karena kita takut dibilang orang ria, itu ria. Wal amalu li ajlihim syirik, dan beramal karena manusia syirik. Hati-hati Bu, beramal salah, nggak beramal salah. Terus gimana Ustadz? Tetap beramal, luruskan niat. Maka tips pertama untuk mengatasi penyakit hati bernama ria ini adalah perbaiki niat. Niat penting. Kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i sholat kita itu dilafadzkan niatnya untuk menguatkan Bu, karena kita pengen benar-benar sholat. Ya, niat ini faktor utama untuk semua amal kita. Yang kedua, banyak-banyak doa Bu. Apal nggak doanya Bu? Ikutin saya Bu ya, supaya ada oleh-oleh pulang dari Masjid Al-Akbar ini. Allahumma inni
a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa artinya? Ya gitu deh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku tahu dengannya, aku sadar dengannya, dan aku beristighfar mohon ampun dengan penyakit ria ini, mempersekutukanmu yang aku nggak sadar. Jadi kita punya dua penyakit tuh Bu, punya penyakit ria itu kadang kita sadar, kadang kita nggak sadar. Tadi saya bilang ya, sangat tipis beda antara ria dan ikhlas. Kadang-kadang kita nggak tahu kita sedang ria. Ya, setan bermain di situ licik sekali. Setan itu betul sering buat kita pening. Maka kita buat pening setan secara gantian. Caranya bagaimana? Sembunyikan amal kita. Kalau sudah disembunyikan Bu, setan tidak ada celah. Para ulama terdahulu Bu, kalau sedekah itu mereka tengah malam berjinjit-jinjit naruh gandum di depan orang-orang miskin. Tidak pernah mau ketahuan sedekahnya. Kenapa demikian? Karena kalau ketahuan ada peluang untuk ria. Bu, salah satu amalan yang paling Allah sukai adalah amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Dan kita harus punya itu Bu. Amal rahasia ini amal yang sangat mustajab Bu. Kita nggak pengen orang lain tahu, hanya kita dan Allah yang tahu. Ibu harus punya, silakan bentuknya apa saja, buat amal rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Itu Ibu ya, sembunyikan sebisa mungkin, sembunyikan amal kita seperti halnya kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, harus mempunyai amal rahasia. Itu yang menjadi note buat kita semuanya. Nah, kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Kus Haryanto. Boleh berdiri Pak Kus Haryanto, silakan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz Ilmi, saya Kus Harjanto dari Jamaah Masjid Akbar Kemayoran. Melanjutkan apa yang dijelaskan Pak Ustadz tadi berkaitan dengan bagaimana amalan kita dengan memberi contoh atau teladan kepada masyarakat atau kepada keluarga atau kepada jamaah kita. Kaitannya misalnya kita memberikan contoh dengan perbuatan. Misalnya kita bagaimana kita rajin ke masjid 15 menit sebelumnya, kita ajak-ajak tetangga kiri kanan, ajak jamaah. Kemudian kita ajak rajin-rajin untuk kerja bakti misalnya, atau perbuatan lain yang sifatnya baik. Ya. Apakah teladan yang mau kita berikan ataupun contoh-contoh baik itu tidak menjadikan kita juga riak gitu Pak Ustadz. Agar tidak terjebak kepada riak begitu ya Ustadz. Kita tidak terjebak ke dalam riak gitu. Baik. Dan bagaimana sebetulnya kita pengen tahu Pak, apakah kita sudah melakukan riak atau enggak, itu ciri-cirinya seperti apa gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Itulah repotnya jadi orang kayak kita yang imannya tipis ini. Ya. Ya, disebut dikit Bapak, terima kasih ya atas ajakannya, gara-gara Bapak saya jadi sering rajin ke masjid. Ya, kalau kita dipuji itu biasa saja reaksinya, ya semoga itu menjadi amal kita. Namun kalau kita kadang-kadang meresponnya kan, iya Pak, nggak seberapa baru diajak ke masjid. Yang lain Pak, saya ajak sedekah, alhamdulillah. Sekarang pada sedekah semua Pak, kan nggak perlu diceritakan juga. Ya, jadi hati-hati Bu. Ketika ada pujian, Masya Allah, ibu mani gelis di Sukabumi ya ibunya. Ih gelis pisan. Kalau ibu terpesona akan pujian itu, ibu melambung tinggi, iya atuh siapa dulu saya, nih skincare-nya. Harga 5 juta, kamu mau? Ayo saya beli di online sama saya. Aduh mana jualan. Ya, hati-hati ketika ibu dipuji melambung tinggi, hati-hati. Ya, maka bagaimana caranya Ustadz? Ketika ada pujian kepada kita, fisiknya, ibadahnya, hartanya, keluarganya, akademiknya, ini guru kita profesor nih Masya Allah. Ya, tapi beliau kan gak kayak profesor kan, humble sekali Masya Allah. Ya, kalau dipuji kita, maka yang patut kita ucapkan, kita puji balik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena karunia Tuhanku. Aku jadi seperti ini, aku jadi profesor, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia Allah.
Saya lebih tua dibanding beliau, tapi saya belum profesor Bu, saya baru doktor, belum profesor. Tapi ketika beliau dipuji, pasti beliau akan ucapkan, hadza min fadli Rabbi, ini karunia Tuhanku. Begitupun ibu. Ibu mani kinclong, mani glowing. Mukanya Masya Allah bercahaya. Hadza min fadli Rabbi, ini semua karena karunia Tuhanku. Gitu ya Bu ya, ulangi. Hadza min fadli Rabbi. Ketika dipuji maka kita jawab, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah karena karunia Tuhanku. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Hilmi Firdausi. Boleh duduk kembali dan nanti di segmen berikut kami akan bacakan sejumlah pertanyaan lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama yang akan menjawab Ustadz Hilmi Firdausi atas nama Andin JPG. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana agar media sosial tidak menjadi tempat tumbuhnya riya, terutama saat berbagi aktivitas ibadah atau kebaikan. Silakan Ustadz Hilmi. Iya, memang era media sosial nih era paling gampang kita ini kegeeran ya. Paling gampang kita ini ada penyakit ria. Kenapa demikian? Karena di sosial media itu ditampakkan berbagai hal yang memancing. Tadi saya bilang Juniper itu ya, kadang kita julid, kadang kita nyinyir, kadang kita baper. Ya, terhadap semua postingan itu kembali kepada reaksi kita sebenarnya. Ya, hati-hati ketika mau posting di sosial media, maka ta'awuz dulu. Ya, berlindung kepada Allah, semoga postingan ini benar dan kita filter. Apakah postingan saya ini berguna? Apakah postingan saya ini tidak menyebabkan orang lain berdosa? Hati-hati Bu. Ya, hati-hati jangan sampai postingan kita, mungkin kita pamer atau mungkin flexing segala macam, membuat orang lain ikut berdosa gara-gara postingan kita. Dan kita sebagai netizen ini juga jangan julid. Kita ini sepertinya Bu rajin sekali, jempol-jempol ini bergerak. Ya. Kalau ada artis skandal langsung ramai komen. Saya bilang ini orang Indonesia nggak ada kerjaan apa? Komen sampai ribuan begitu dan mengurusi hal yang orang lain pun dia tidak kenal kan. Ya, Ibu, Bapak hati-hati, jempol-jempol kita akan Allah hisab di akhirat. Maka silahkan bermedia sosial tapi tolong luruskan dulu niatnya, luruskan dulu hatinya. Kalau tidak kuat mendingan tutup sosial medianya. Kita kembali ke buku diari saja. Nulis di buku pribadi, nggak usah diekspos ke sosial media. Demikian, Sofian. Baik Mas, kembali lagi jawaban atas Ustaz Hilmi tadi ya. Kalau iman kita masih ece-ece ini, mending nggak usah lah ya gitu ya. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Anindia Fauzia yang akan dijawab oleh Ustaz Syukri Albani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa latihan hati yang paling efektif untuk menjaga keikhlasan sehari-hari? Silakan Ustaz Syukri. Iya, ini kalau mau latihan berarti kan harus ada sparringnya gitu ya. Yang pertama kalau mau dilatih keikhlasan tuh biasakan aja buat baik, tapi belajar tidak berharap pujian orang. Jangan berhenti berbuat baiknya, itu nggak boleh. Ya kira-kira gitu ya. Nanti ada orang udah pensiun, dia nyapu-nyapu masjid, terus digosipin sama orang luar, sementang pensiun, kerjanya nyapu masjid, minta gaji ya dari BKM. Kira-kira gitu. Ya nggak apa-apa, sapu aja. Tahan nggak? Tahan banting nggak? Nah itu kira-kira konsep ikhlas. Jadi kira-kira gini, kalau pakai logika berpikirnya Imam Ghazali itu, tasawuf akhlaki namanya. Kalau ada orang bilang, saya tidak berdosa, saya tidak buat dosa, tapi dia nggak pernah keluar rumah. Ya wajar, Anda nggak berdosa karena Anda nggak keluar rumah. Tapi kalau Anda bilang, alhamdulillah saya tidak buat dosa, padahal saya berada di tengah banyak manusia yang ada yang berdosa, ada yang subhat, ada yang batil. Alhamdulillah saya tidak terjebak dengan berbuat dosa. Berarti Anda itu hatinya sudah kokoh. Jadi pelatihannya itu sebenarnya belajar memisah-misahkan diri dari pujian orang. Dipuji tepis, enggak dipuji aman-aman aja, kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Syukri. Berikutnya Ustaz Hilmi kembali akan menjawabnya. Saya akan bacakan atas nama Not Anywhere. Ini namanya juga netizen macam-macam Ustaz namanya ya. Izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum. Apakah boleh merasa senang ketika orang lain melihat amal baik kita selama niat awal kita itu sudah ikhlas? Silakan Ustaz Hilmi. Kalau senang gara-gara orang termotivasi berbuat baik disebabkan dia melihat postingan kita, bagus.
Artinya kita mengajak kepada kebaikan, insya Allah kalau kita ikhlas kita pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dia kerjakan. Bagus, tapi ini berat sebenarnya. Ya, karena kita ini orangnya gampang GR, ya, gampang terbang gitu. Sampai ada kata-kata kan, dipuji tidak terbang, dicaci tidak pernah gitu ya. Tidak tumbang. Iya, seperti itu, harus pakai prinsip seperti itu. Ya, hari ini kita ini sangat rawan akan pujian. Ya, pujian itu Ibu seperti halnya kita menaburkan pasir ke mata saudara kita. Ini orang-orang yang suka dipuji nih ya. Kalau saya, silahkan yang mengikuti sosial media saya, itu saya honestly, sejujurnya lebih suka dikritik. Maka saya, Bapak akan mendapati banyak buzzer menyerang saya, nggak apa-apa. Justru ketika ada orang mengkritik kita, itu menjadi bahan evaluasi buat kita dibanding orang memuji-muji kita. Karena pujiannya itu satu mungkin dia ikhlas atau mungkin juga dia karena ada maunya. Apalagi kita mungkin orang hebat, orang terkenal, pejabat dan sebagainya. Hati-hati Pak, orang-orang besar di sini Bu, para pejabat di sini, kalau ada yang memuji, hati-hati. Karena boleh jadi dia ada maunya. Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sengaja kita banyakin lewat Instagram karena kedua Ustadz kita ini memang aktif di media sosial. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Yuliantina. Ustadz Syukri yang akan menjawabnya ya Ustadz ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana bagusnya jawaban kita jika ada orang yang memuji kita? Bagaimana Ustaz Syukri? Baik, bagaimana ya? Ini kalau jawaban orang wa'labu, jawabannya begini, alhamdulillah berkat Bapak bersedekah saya jadi ikut sedekah, alhamdulillah, maunya dari dulu kau kayak gitu ya kira-kira. Itu jawaban orang wa'labu itu namanya. Nah sekarang nggak boleh jadi wa'labu. Sekarang ini jadi orang yang lurus. Bila orang memuji, apa jawaban kita? Semoga Allah memberi keistiqomahan. Saya mohon izin, mungkin tidak sempurna amal, bila ada yang tak pas, mohon dimaafkan. Dan hati kita tepis, sesuatu yang tidak pas tepis segera. Ya Allah, benar yang dibilang ini orang, tepis. Ya Allah, udah lama sebenarnya aku rasakan ini, tepis. Menepis-nepis inilah kerja yang gak pernah berhenti itu tadi. Ya, dan ingat, ibu-ibu, bapak-bapak, bila sudah satu kali aja terjebak dengan rasa gembira yang berlebih-lebih pada pujian orang atas kebaikan kita, maka saat itu pula lah setan akan menanamkan benihnya dalam perjalanan amal baik kita. Jadi setannya selu-selu aja dia, udah tenang aja, nanti sombong sendiri tuh katanya. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Syukri. Mungkin seperti yang disampaikan Ustaz Hilmi tadi, haza min fadli Robbi, itu mungkin jawabannya ya. Baik, terima kasih Ustaz Syukri, dan kita masih ada sedikit waktu, kami persilakan Ustaz Hilmi Firdausi untuk memberikan kesimpulan atau intisari dari tema kita pada siang hari ini. Silakan Ustaz Hilmi Firdausi. Bapak Ibu jamaah sekalian, ria itu penyakit hati yang kadang sulit terdeteksi, maka berhati-hatilah dengannya. Setiap beramal luruskan niat kita, minta perlindungan Allah agar setan tidak ikut campur dalam amal-amal kita. Yang kedua, jangan tinggalkan amal soleh karena takut dibilang ria, itu pun ria, ya. Dan jangan beramal karena manusia, itu syirik. Terus bagaimana Ustadz? Beramallah dengan amal yang sebaik-baiknya, tapi luruskan niat sebelumnya. Yang ketiga, mendapatkan cacian, pujian manusia itu hal yang biasa. Justru lelah kalau kita selalu ingin mendapatkan penilaian manusia. Hal yang paling melelahkan, maka semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal kita dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Dan kelak nanti kita kumpul semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Hilmi, dan nanti Ustaz Syukri akan memimpin doa karena beliau jauh, insya Allah akan lebih mustajab begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Hilmi dan juga Ustaz Syukri atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini, dan kesimpulan yang disampaikan Ustaz Hilmi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita, dan juga didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung
Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.